Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab yang baru, yaitu adalah garis dan sudut. Pertama akan kita bahas garis terlebih dahulu. Jadi di sini garis adalah kumpulan dari suatu titik-titik yang beraturan. Nanti dapat diperpanjang kedua arah. Jadi minimal untuk membuat satu garis itu ada 2 titik. Kalau satu titik tidak dapat membuat sebuah garis. Misalnya kalian punya 2 titik, misalnya titik pertama di sini, titik kedua di sini, kalau kalian sambungkan jadi sebuah garis, tapi dia dapat diperpanjang. Di sini sebenarnya ada macam-macam dari garis yang kalian buat. Nah, kalau garis itu dia akan dapat diperpanjang kedua arah. Kenapa di sini Ibu menggambarkan ada tanda panahnya? Berarti dia dapat diperpanjang ke atas dan ke bawah, atau ke kanan dan ke kiri. Jadi dapat diperpanjang kalau garis itu. Nah, kalau garis yang tidak dapat diperpanjang atau misalnya kalian membuat 5 cm. Nah, sebenarnya itu bukan garis. Kalau sudah ditentukan batasnya, dia adalah ruas garis. Jadi tidak dapat diperpanjang kembali sehingga ini udah titik aja, ini misalnya titiknya. Contohnya itu ada di ruas jari. Kenapa namanya enggak garis jari? Karena tidak dapat diperpanjang lagi sehingga dia dinamakan ruas jari. Nah, yang ketiga ada sinar garis. Kalau sinar garis itu salah satu sisinya itu dapat diperpanjang ke arah tersebut. Nah, di sini kan hanya satu nih yang ada tanda panahnya, berarti dia hanya bisa misalnya diperpanjang ke atas atau ke bawah. Contohnya itu sinar matahari. Nah, kalau matahari kan satu tuh titiknya. Terus dia dapat sinarnya itu dapat mancarkan kemana aja. Berarti dia kenapa disebut sinar matahari? Karena ini terdiri dari satu sumber. Nah, sekarang kita belajar mengenai kedudukan garis. Jadi minimal kalau kedudukan garis itu ada 2 garis ya, baru kita bisa bandingkan. Yang pertama adalah sejajar. Nih, contoh dari sejajar. Ini misalnya ada garis 1, garis 2. Sejajar nih arahnya sama, tidak ada belok sama sekali. Kalau misalnya nanti yang satunya belok, nanti terjadi perpotongan. Jadi itu bukan sejajar. Kalau sejajar itu tidak akan pernah ada perpotongan. Contohnya seperti ini, seperti ini. Nah, jadi sejajar itu bukan cuman ketiga ini aja ya, tapi misalnya kalian miring sedikit, ini bisa disebut juga sejajar. Jadi jangan terpaku ke dalam contoh ini ya. Pokoknya kalau sejajar itu intinya ada 2 garis, arahnya sama, tidak berpotongan, itu sejajar dia. Nah, di sini berpotongan. Nah, kalau berpotongan contohnya seperti ini. Ini misalnya garis ke-1, garis ke-2. Dia berpotongan di sini. Ini berpotongan. Bentuknya bisa seperti apa aja, yang penting dia berpotongan. Atau dia gini, ada di atas 1. Nah, ini juga sama berpotongan karena dia terdapat titik temu nantinya atau titik potong di sini. Itu adalah berpotongan. Nah, selain berpotongan ada yang khusus yaitu berpotongan tegak lurus. Kalau berpotongan tegak lurus, dia akan membentuk 90 derajat. Nih contohnya ya. Jadi ketika dia dipotong, dia membentuk 90 derajat. Atau bisa juga seperti ini tadi ini. Dia membentuk 90 derajat, ini juga sama berpotongan tegak lurus. Cirinya membuat sudut 90 derajat. Ada juga berhimpit. Berhimpit di sini minimal kan harus 2 garis nih, tapi di sini kelihatannya seperti 1 garis. Padahal di sini ada garis kecil dan garis besar, tapi dia dalam satu posisi yang sama, sehingga garis yang pertama itu tidak terlihat. Nah, ini disebut dengan berhimpit. Ini adalah kedudukan dari garis ya. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan soal ditanyakan kedudukan garisnya apa nih, berarti antara sejajar, berpotongan, berpotongan tegak lurus atau berhimpit. Sudut di sini. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh 2 sinar garis yang bertemu pada satu titik. Nah, contohnya di sini ada sinar garis AB, ada sinar garis BC. Dia bertemu di satu titik di sini sehingga dia membentuk suatu sudut. Nah, jadi kalau sudut itu kan dibentuknya dari minimal 2 sinar garis. Ini ada 2 sinar garis, yang pertama yang kedua sehingga membentuk sudut di sini. Ini AB
dan BC disebut kaki sudut. Sudut di samping ini sudutnya ada di titik B. Sekarang ke penamaan sudut. Nah, Ibu lihat masih banyak yang salah ya dalam menamakan sudut. Jadi penamaan sudut itu tetap ada aturannya, tidak boleh asal. Misalnya di sini Ibu punya sudut O, A, B. Nah, biasanya kalau penulisan sudut itu disimbolkan dengan seperti ini. Ada gambar sudut kecil, misalnya ditanya, sudut yang pertama namanya sudut apa? Berarti dia sudut dari samping dulu, A, O, B. Jadi sudut A, O, B. Kenapa O-nya yang kita tulis di tengah tidak berurutan sesuai huruf? Karena sudutnya itu ada di O, sehingga O-nya harus ada di tengah. Selain dapat ditulis A, O, B, bisa juga ditulis dengan B, O, A. Pokoknya sudutnya itu ada di tengah sini. Itu adalah sudutnya. Kalau kalian misalnya menulis sudut A, B, O, berarti sudutnya ada di B dong. Sedangkan yang membentuk sudut ada di O. Ini salah. Tidak boleh ditulis seperti itu ya. Jadi untuk penamaan sudut, sudutnya ada di titik itu, berarti titik tersebut nanti penulisannya ada di tengah. Misalnya di sini ada satu sudut lagi. Nah, berarti ini kalian udah tahu nih, sudutnya itu ada di Q. Berarti ini namanya sudut PQR, atau bisa juga ditulis RQP. Yang jelas Q-nya ada di tengah. Untuk R dan P sebenarnya tidak masalah, tapi biasakan aja berurutannya ditulisnya. Berurutan hurufnya nih, ini ada A, ini ada B, misalnya A dulu baru B. Tapi kalau seperti BOA itu juga tidak salah ya. Nah, sekarang kita ke besar sudut. Besar sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik. Jadi kalau kalian misalnya punya ini, contohnya 1 jam, 5 menit, 3 detik. Nah, itu adalah besar sudut. Kalian kan kalau misalnya di jam bisa lihat kan? Itu dia membentuk antara dua jarum jam. Dua jarum jam itu kita misalkan aja sebagai dua buah sinar garis. Nah, dia akan membentuk suatu sudut. Nah, dapat ditulisnya seperti ini. Nah, jadi derajat itu nanti untuk jamnya, yang titik yang kutip 1 untuk menit, yang detik itu kutip 2. Sehingga ini bisa kita tulis 1 jam. Ini 1 jam ya. Ini 5 detik. Ini 3 detik, menit, sorry ya. 5 menit, 3 detik. Seperti itu. Ya, jadi yang derajat itu sebagai jamnya. Nah, langsung kita contoh di sini besar sudut itu dapat dijumlahkan ya. Misalnya kalian punya 2 nih sudutnya. Misalnya yang sudut pukul berapa dengan pukul berapa. Contoh. Jadi bisa dijumlahkan atau dikurangi. Bisa juga dikalikan, tapi kalian harus disamakan dulu ininya satuannya. Misalnya di sini ada 5 jam ditambah 6 menit. 5 jam 6 menit itu bukan jadi 56, kan ini jam, ini menit. Berarti kalau kita gabungkan jadi 5 jam 6 menit. Gitu aja. Kecuali dia misalnya 1 jam ditambah 4 jam. Ini 1 jam tambah 4 jam atau 1 derajat ditambah 4 derajat jadi 5 derajat. Ini baru bisa dijumlahkan karena satuannya sama. Nah, sekarang misalnya contohnya itu ini contoh pertama, misalnya contoh kedua, contoh ketiga. Di sini Ibu punya Nah, seperti ini. Kita jumlahkan aja seperti biasa. 6 tambah 7, 13. Ini tulis sebagai detik. Ini 3 tambah 4, 7 sebagai menit. 1 tambah 2, 3. Ini sebagai jam. Seperti ini ya. Kalau pengurangan juga sama. Tinggal dikurangi seperti biasa. Hanya terkadang soalnya itu ada yang seperti ini. Kan kalau kalian di pengurangan penjumlahan juga ada yang meminjam itu ya. Kalau misalnya tidak bisa. Misalnya contoh soalnya 1
Nah, contohnya seperti ini. Di sini, kalau misalnya kita kurangi nih, kalau kalian ini kan 6 dikurangi 11 kan nantinya negatif, sedangkan kan besar sudut itu tidak boleh negatif. Nah, yang ini, yang 6 detiknya itu kita pinjam ke depan 1. Jadi minjam ke depan sama ya juga di sini. Jadi yang 6 ini, yang 6 detik ini minjem dari yang angka 3. Berarti yang angka 3-nya kita ambil 1. Jadi nanti tinggal sisa 2 dia ya. Yang ini udah jadi 2. Nah, kan tadi ini 1 menit ini dia adalah 60 detik. Kita tambahkan dengan yang bawah ini ditambah 60 detik sehingga hasilnya adalah 66 detik. Nah, yang belakang jadi 66 nih. 66 dikurangi 11. Ini baru bisa. Atau kalian mau tulis kembali setelah kita ubah ini jadi 1 jam 2 menit 66 detik. Ini ya ke sini diubah karena sudah minjam meminjam. Nah, ini kita tulis juga 11 detik. Nah, ini baru bisa dikurangi nih dan gak akan negatif hasilnya. 66 kurangi 11 hasilnya adalah 55 detik. 2 kurangi 2, 0. 1 kurangi 1, 0. Sehingga yang tadi, yang pertama kita kurangi yang kedua hasilnya adalah 55 detik. Nah, gitu ya. Jadi, untuk menit dan detik itu kalau misalnya kurang dari 60, pas kalian jumlahkan harus pinjam aja ke depannya. Ini juga berlaku untuk yang menit. Kalau misalnya menit, kalian minjem 1 ke depan, misalnya kalian minjem 1 jam nih untuk mengurangi yang ini. Berarti kalian ubah dulu jadi 60 menit. Jangan ditambahkan langsung misalnya 1, ini jadi 4, gak boleh ya. Nanti bisa dipelajari kembali. Nah, terus kalau misalnya di hasil akhir, misalnya kalian seperti ini, misalkan hasil akhirnya kita jumlahkan, misalnya ini penjumlahan, ini kan jadi 80 tuh. Ini jadi 13, ini 4. Nah, ini kan 80 lebih dari 60, sedangkan detik dan menit itu tidak pernah lebih dari 60, sehingga kita hasilnya dapat ubah yang ini, karena lebihnya di yang detik. Kalau lebih ini juga sama diubah ya. Berarti kita ubah dulu 80-nya kira kurangin 60, karena kan tidak boleh lebih dari 60, sisanya 20 nih detik ya. Nah, ini nanti kita tambahkan ke bagian depan karena kan udah diubah sama kita. Ini tinggal sisa 20 detik, tinggal sisa ini yang 60-nya kita ubah jadi 1 menit. Karena kan kalau ke depan menit. Jadi jangan langsung ditambahin 60 ke depan, tapi tambahkannya 1. Berarti ini jadi 14. Ini tetap gak ada penambahan jadi 4. Nah, ini kalau kita ubah seperti itu ya. Misalnya untuk menghitung besar sudut. Terus kalau misalnya contoh kembali, misalnya nih, contoh 4, contoh 5, misalnya kalian punya ini hasil akhirnya 5, 65, 75. Nah, ini nggak boleh ditulis seperti ini, tapi kalian ubah bentuk sederhananya. Berarti ini dikurangi 60, sisa 15. Ini kan habis dikurangi 60 tuh, 60 detik tadi. Berarti kalian kasih ke depan dia, tambahnya 1 karena di sini 60 detik itu 1 menit, berarti ini jadi 66. Berarti ini ada 2 tahap nih. Nah, ini juga yang 66 masih lebih dari 60, berarti ini yang ininya tetap 15. Ini kurangin 60 sisa 6. Ini tambahin 1 ke depan karena tadi yang 60-nya kita kurangi jadi 6. Itu untuk merubah ya. Jadi hasil akhirnya sebenarnya seperti ini gitu. Dari bentuk sederhana yang ini nomor 6. Oke. Kalau ada yang tidak paham boleh nanti bertanya kembali ya. Silakan dicatat terlebih dahulu. Ini untuk besar sudut. Nah, sekarang kita ke macam-macam sudut. Di sini pasti kalian masih ingat, sudut itu ada sudut lancip yang besarnya itu antara 0 sampai 90. Jadi kalau misalnya ibu tanyakan 70 derajat nih, berarti dia sudut lancip. Pokoknya antara 0 sampai 90. Kalau sudut siku-siku harus 90. Kalau kalian misalnya punya sudut 95 derajat, itu bukan sudut siku-siku, tapi dia sudah termasuk sudut
tumpul. Jadi lebih 1 derajat pun itu udah masuk sudut tumpul. Misalnya 91, tetap masuknya sudut tumpul, bukan sudut siku-siku ya. Jadi ini kalau sudut tumpul itu besarnya antara 90 sampai 180. Jadi 140 pun dia sudut tumpul. Nah, di sini sudut lurus itu adalah 180. Jadi kalau kalian membuat suatu garis nih, ini sebenarnya ada besar sudutnya yaitu 180. Tidak dilebihkan ya, kalau 181 bukan sudut lurus lagi namanya. Nah, selain keempat sudut ini, ada juga sebenarnya yang dinamakan sudut refleks dan sudut satu putaran penuh. Apa yang dimaksud dengan sudut refleks? Sudut refleks itu dia besarnya lebih dari 180 sampai 360. Jadi kalau yang tadi seperti misalnya contoh kalian punya sudut 182, berarti dia masuknya sudut refleks. Nah, 270 juga sudut refleks. Mungkin selama ini masih banyak yang menuliskan bahwa itu sudut tumpul. Yang penting lebih dari 90 itu sudut tumpul. Nah, sekarang kita bagi-bagi lagi nih lebih jelas mungkinnya kalau materi di sekolah menengah. Nah, ini contoh sudut refleks. Nah, kalau sudut satu putaran penuh udah jelas ini pasti 360. Jadi satu putaran penuh. Misalnya dari titik ini ke titik ini muter lagi, berhenti di sini. Nah, ini satu putaran penuh. Dia 360 derajat. Ini untuk macam-macam sudut. Bisa dipelajari kembali ya. Nanti boleh dicatat. Nah, untuk latihan soalnya nanti akan dibagikan di Google Classroom ya. Silahkan dikerjakan. Pertemuan hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.